Hai, gue Wisnu Kumoro. Belum. Oh salah. Wah ada green screen. Percuma Pak, blur. Karena fix kan. Oh iya lupa. Action! Hai, gue Wisnu Kumoro. Gue DP. Ya, selamat datang kembali di... Nono DP. Jadi ini di channelnya No DP ya. Bapak bangke, gue udah ngomong duluan. Kalian ngeliat ya, ini kan green screen ya. Percaya atau enggak? Ini Jangan kita apa-apain. Kita apa-apain. Jadi green screen aja belakangnya. Iya. Orang lain kan syuting green screen, lu berharap ada pemandangan apa, ada set apa. Ini Jangan green screen, bayangannya masuk tuh. Ingat, Nono DP selalu jujur. Ijo ya ijo. Ijo ya ijo. Di sini kita mau membahas sesuatu mengenai gadget. Ya, gadget yang akan kita bahas kali ini kita mau kayak semacam buying guide ya. Kita mau bikin buying guide Alanya Nono DP. Karena udah banyak yang minta Pak. Baik ke channel gua maupun ke channel No DP itu banyak yang minta. Bang, kalau harga segini handphonenya bagus apa? Harga segini yang bagus handphonenya apa? Tunggu, emang kita kredibel? Enggak. Tapi Pak, yang gak kredibel itu biasanya tidak dititipi sponsor-sponsor. Jadi kita bikin beberapa video. Kenapa kita pisahkan di beberapa video? Karena mungkin aja ada yang gue nyarinya yang harga 2 jutaan. Ya nontonnya video yang ini aja. Ya, kalau kalian nyari yang gue pengen yang harga 3 jutaan, ya berarti nontonnya yang ini aja. 3 juta ke atas. Ya. Jadi kalian bisa tonton videonya tergantung dari range harga yang kalian pengen. Ya, betul. Kalau untuk episode kali ini, kita mau bahas harga berapa? Yang mungkin dari range yang paling mahal apa yang paling murah dulu nih? Dari yang paling terjangkau dulu deh, Pak. Yang paling terjangkau, berarti kita mengklasifikasikannya di bawah 1,5 juta kali ya? Di bawah 1,5 juta, di bawah 1500000 Iya, berarti rupiah. 1499 bisa. Bisa. Rekomendasi ini didasarkan oleh subjektivitas dan kesotoyan kami masing-masing. Ya, justru karena kredibilitas kita dipertanyakan, makanya itu kita akan kasih ke kalian infonya. Nomor 1. Nomor 1. Apa? Dari lu deh. Nomor 1 dari gua, Xiaomi Redmi 4X. Xiaomi Redmi 4X menurut gua adalah handphone yang paling apa ya? Paling Value deal. Value deal lah di Iya. antara pesaing-pesaingnya yang lain di range harga sampai 1,5 juta. Tapi lo mesti tahu yang harganya di bawah 1,5 juta itu dia seri yang RAM-nya 2 GB internal 16. Iya betul, yang 2 GB RAM-nya 16. Yang speknya bisa dibilang paling minim ya. Iya Pak, spek 4X paling dasar, Paling basic. paling basic. Tapi itu aja menurut gua udah cukup karena kita udah pernah cobain ya. Hasilnya tetap bagus dan yang paling gue suka dari Redmi 4X adalah desainnya. Itu juara men. Desainnya Untuk juara. harga di bawah 1,5 juta itu adalah handphone dengan desain terbaik. Ya betul, ganteng banget desainnya. Ganteng banget. Ganteng maksimal. Oke, handphone berikutnya di rentang harga 1,5 juta. Gua bilangnya Apa? oh ini handphone yang kemarin banyak banget diomongin. Hanya dijual di Lazada. Hanya dijual di Lazada. Hanya dijual online. Nggak jarang orang jual offline. Lazada nggak jual offline, Pak. Iya ya? Nggak ada ya? Gen Pro X. Evercost Gen Pro X. Handphone yang banyak disebutin di komen video gue terakhir tuh. Gen Prox. Gen Prox. Gen Prox. Yang katanya si Bang Irwan Sobat HP itu layarnya lebih bagus dari handphone Xiaomi. Dari 4A, layarnya. dari 4A ya, dari 4A. Ya. Itu kece sih emang layarnya. Yang bikin dia value deal di bawah 1,5 juta adalah lu bisa dapat layar yang memang udah kece dan dia punya fingerprint sensor. Punya fingerprint sensor di harga di bawah 1,5 juta. Iya, tepatnya 1,2 sih sekarang. Dulu sih pas lagi baru rilis cuma dijual 999. 999. Jadi 1000 kembali. Prosesor juga udah pakai Snapdragon walaupun masih Snapdragon seri 2. Terus juga yang tadi gue udah bilang RAM-nya 2, internal 16. Tapi yang menarik ada fingerprint sensornya. Iya, di rentang Harga di bawah 1,5 juta. ya betul. Itu yang bikin itu value deal banget. Dan desainnya juga nggak kalah kece sebenarnya. Warna hitamnya tuh bagus banget menurut gue. Yang ketiga. Yang dari ketiga, Info. handphonenya lagi-lagi Xiaomi. Lu Xiaomi mulu, katanya udah pensiun. Siapa? Hanya. Jadi Xiaomi yang bagus di range harga 1,5 ke bawah menurutku adalah ya jelas yang paling bawahnya Pak. Iya, seri paling dasar. Redmi 4A atau 4A. Ini ibarat sekolah, 4A. ibarat sekolah anak SD nih ya. Anak SD-nya ini adalah seri paling basic dari Redmi, series di Xiaomi. Ya, Dan karena kalau kita ngomong handphone di bawah harga 1,5 juta, ya. nggak mungkin nggak nyebut Xiaomi. Mustahil Karena ya. bisa dibilang value deal. Mustahil Jadi, tidak menyebut Xiaomi. quote dari gue adalah, handphone apapun yang kalian pilih, tetap akan ada aja yang bilang mending Xiaomi. Ouch. Mending Syukur pamit? Belum. Lagi satu quote lagi. Oh ada itu ya. Soalnya saya kalau ngomong Xiaomi takut dibully Pak. Makanya saya pamit. Iya. Mending Xiaomi tak selalu, tapi seringnya begitu.
Apa Pujangga? Abis. Gila. Karena gue sendiri punya Redmi 4A. Ya, Gue sendiri punya. Kebetulan itu juga handphone adik gue sih, gue yang rekomendasiin juga Ya, buat adik betul. gue. Redmi 4A menurut gue handphone yang fiturnya basic tapi Memenuhi semua kriteria yang membutuhkan. dan desainnya juga lumayan kok untuk harga segitu menurut gue. Ya. Dan selanjutnya handphonenya apa lagi? Ini handphone yang terakhir yang gue sebut sebenarnya agak cukup jarang sih karena di kelas 1,5 juta ke bawah smartphone yang value deal itu terbatas. Ya. Ini gue mau nyebut satu brand Andromax tapi yang versinya L, Andromax L. Andromax L. Ya, Andromax L ini varian menengahnya dari smartphone. Dia udah juga pakai Snapdragon juga. Oke. Dan itu layarnya 5 inch HD juga. Itu yang lumayan bersaing lah di harga segitu. Oke. Tapi di lock dengan provider smartphone. Oh iya, karena dari smartphone. Iya. Yang bagus dari Andromax L itu apa aja? Yang bagus, harganya doang Pak segitu. Iya. Ya udah kalau gitu selesai. Oke. Karena semuanya hampir sama sih basicnya sama Xiaomi Iya. Redmi 4A. Karena di varian 1,5 juta Tidak banyak. Tidak banyak yang value deal ya. Iya. Banyak handphone, tapi menurut kita value deal itu tidak banyak. Bener-bener terbatas kalau itu yang value deal ya. Dan sekian hasil kesotoyan kita, itu adalah rekomendasi buying guides ala Nunu DP sejauh ini. Kalau kedepannya kita belum tahu apakah kita akan bikin secara reguler atau tidak. Dan itu jadi question of the day kali ini. Question of the day-nya adalah, menurut kalian, apakah kita perlu bikin buying guide secara rutin? Jadi kita bikin secara bulanan, atau mungkin 2 bulanan, atau periodenya berapa lama kita perlu bikin buying guide ala Nunu DP? Atau ala Wisnu Kumoro? Terserah kalian. Tulis di komen, jangan lupa. Tulis di komen ya, jangan lupa. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget, silahkan di-share. Wisnu Kumoro pamit. David cabut. Dadah. Dadah. Itu Nunu DP.